Baik Bapak Ibu, ibadah sudah di penghujung. Mari kita akhiri ibadah ini dalam doa berkat. Saya undang Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku semua, mari kita berdiri untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah memimpin jalannya kebaktian keluarga pada saat ini. Berbagai macam hal yang sudah Engkau izinkan terjadi, termasuk di dalamnya berkat-berkat-Mu, kami bersyukur. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini. Karena itu, hamba-Mu mohon berkat, supaya berkat-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Pulanglah ke rumah-Mu, kepada orang-orang sekampung-Mu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atas-Mu, dan bagaimana Ia telah mengasihani Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, dan anak-anakku semua, kita akan menggunakan waktu sesaat ini untuk hal-hal yang penting supaya kita dapat terus melaju di dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama ada hal yang sifatnya ini pengesahan, karena ada anggota gereja kita yang mau masuk ke sekolah teologi dan perlu rekomendasi dari gereja. Ya, siapakah dia? Nah, dia adalah namanya Mika Agatha Elinae, sarjana hukum. Dia terpanggil untuk melayani Tuhan secara khusus di bidang kaum remaja dan kaum muda. Sekarang dia sedang proses melamar ke Seminari Teologia Baptis Indonesia Semarang, ambil program S2 Teologi. Nah, panitia perancang sudah membicarakan, sudah menyetujuinya, dan sekarang saya bawa kepada sidang jemaat. Apakah sidang jemaat secara mufakat menyetujui saudara Mika Agatha Elinae untuk kuliah di Seminari Teologia Baptis Indonesia Semarang. Rencana akan mulai perkuliahan di bulan Agustus ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak, Ibu, Saudara, anggota gereja sepakat Mika Agatha Elinae kuliah di STBI Semarang? Sepakat? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sekarang yang kedua, ya, yang kedua ini tidak perlu pengesahan, tetapi Bapak, Ibu, Saudara perlu tahu, yaitu tentang keuangan gereja kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, ketahuilah keuangan gereja kita menurun dalam jumlah yang cukup besar. Maka akibatnya beberapa hal sulit untuk dibiayai. Nah, oleh karena itu, dalam musyawarah panitia perancang gereja mengambil kebijakan seperti ini. Perhatikan ya kebijakannya ya. Tanda kasih untuk gembala sidang induk, gembala sidang yang ada di cabang-cabang, termasuk gaji untuk seluruh pegawai gereja, termasuk di dalamnya tunjangan sosial kesejahteraan untuk pendeta emeritus pada tahun ini
akan tetap menerima, tetapi berdasarkan anggaran belanja tahun 2019. Sekalipun anggaran baru itu sudah disahkan melalui Muger, nah itu nanti akan dilaksanakan, akan dipenuhi, dirapel ketika kondisi keuangan nanti sudah pulih. Jadi harap ini Bapak Ibu tahu semua ya, karena kondisi keuangan, maka tanda kasih belum menggunakan kesepakatan dalam musyawarah gereja tahun 2020, tapi sementara menggunakan anggaran tahun 2019. Saya harap Bapak Ibu paham akan hal ini, lalu tingkatkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang perlu Bapak Ibu pahami, ini adalah bersifat pembekalan ya, bersifat pembekalan. Kita perlu tahu ketika pemerintah memberikan anjuran agar supaya kebaktian dilaksanakan di rumah-rumah. Nah, ketika kebaktian dilaksanakan di rumah-rumah ada banyak pilihan-pilihan. Lalu selanjutnya gereja kita dalam rapat panitia perancang memutuskan bahwa gereja kita memilih kebaktian yang dilaksanakan dalam keluarga-keluarga tidak secara live streaming. Nah, ini ada beberapa dasar-dasarnya. Di antaranya, satu ada dasar teologis. Dasar teologis itu meliputi tentang doktrin kita, keimaman orang percaya. Setiap kita adalah imam. Lalu fungsi anggota tubuh Kristus. Kita harus berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus dalam ibadah, yang juga asas tentang kebaktian bahwa setiap orang itu perlu berpartisipasi aktif dalam ibadah. Nah, ini adalah dasar-dasar teologi. Lalu jenis ibadah yang dipilih seperti yang saya maksudkan tadi adalah gereja kita sepakat, yaitu memilih kebaktian hari Minggu yang dilaksanakan dalam keluarga-keluarga. Ada liturgi, lalu khotbah dalam bentuk rekaman, bukan live streaming. Ya, itu pilihan. Lalu tujuannya, yang perlu Bapak Ibu ketahui, tujuan kita memilih itu adalah kita sebagai gereja memberdayakan jemaat dalam pelayanan. Jadi memberdayakan banyak orang dalam pelayanan, dalam ibadah itu. Lalu juga ketika itu dipilih supaya partisipasi aktif dari seluruh anggota gereja itu terjadi. Karena kalau pilihannya live streaming sepertinya gagah, tetapi orang ada kecondongan nonton. Nah, ini beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Lalu bagaimana cara menjalankan kebaktian Minggu dalam keluarga? Caranya bagaimana? Nah, sekalipun kita sudah menjalankan berkali-kali, tetapi sekarang saya memberikan arahan, yaitu caranya bagaimana kita menjalankan kebaktian Minggu dalam keluarga. Sebelum acara ini dimulai, komisi penyembahan hari sebelumnya, paling lama itu hari Sabtu, sudah mengirim liturgi. Nah, harapannya keluarga akan mempersiapkan, yaitu membagi tugas. Siapa nanti yang akan bertugas jadi WL, hari Sabtu sudah dihubungi. Lalu juga siapa yang akan main musik, mungkin main gitar atau keyboard, sudah dihubungi. Termasuk di dalamnya siapa nanti yang akan mengambil bagian dalam doa pembukaan, doa syafaat, siapa yang menjadi operator, siapa yang akan menjadi kolektan, yang akan mengumpulkan persembahan, mungkin termasuk di antaranya siapa nanti yang akan memberikan pujian istimewa. Nah, semuanya itu harus dipersiapkan, termasuk ruangnya ya, dipersiapkan. Jadi bagi-bagi tugas. Ini makna dari pemberdayaan anggota gereja ya, keterlibatan setiap orang di dalam ibadah. Nah, setelah dibagi, maka para pelayan ibadah tadi perlu latihan.
WL, perlu menguasai lagu bersama-sama pemain musik. Ya, perlu ada latihan-latihan. Lalu juga ketika latihan ternyata ada lagu kok nggak iso gitu ya, kok nggak bisa. Maka kelompok diberi kesempatan untuk mengganti. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, diberikan kesempatan. Termasuk siapa yang akan mimpin doa syafaat, diharapkan sudah mempelajari dulu pokok doanya, supaya nanti ketika memimpin doa syafaat, pokok doanya sudah jelas. Nah, itu mengenai cara. Lalu bagian yang terakhir yang juga menjadi perhatian kita, yaitu tentang absen pelaporan. Dari tim pendukung sudah menyiapkan link absen. Yang bertanggung jawab untuk mengisi absen ini adalah kepala keluarga dan guru atau gembala kelas. Lalu apa saja yang dilaporkan? Yang dilaporkan adalah 1, kepala keluarga mana yang menjalankan kebaktian. Jadi kalau di komplek gereja, kepala keluarga yang menjalankan adalah saya, keluarga Pendeta Dwi Hadi Santoso bersama keluarga Bapak Andre Kus. Nah, itu yang dituliskan kepala keluarganya. Lalu termasuk tanggalnya ditulis, jamnya juga ditulis, tapi jamnya itu jam ibadah mulai sampai jam berapa sampai selesai sekolah minggu ya, sampai selesai sekolah minggu setelah ibadah itu ditulis jam berapa. Termasuk di dalamnya yang perlu dilaporkan adalah ketika ada sekolah minggu yang menggunakan aplikasi Zoom, itu juga dilaporkan sendiri. Jadi ketika ikut sekolah minggu setelah ibadah dilaporkan, ikut sekolah minggu Zoom, kalau Zoom berarti gembala kelas yang akan melaporkan. Lalu jumlah yang hadir kebaktian berapa? Jumlah yang hadir sekolah minggu setelah kebaktian berapa? Lalu jumlah yang hadir dalam kelas-kelas sekolah minggu melalui aplikasi Zoom berapa? Ya, itu dilaporkan. Termasuk di dalamnya juga melaporkan daftar nama-nama yang hadir. Daftar nama yang hadir ikut baktian, daftar nama yang hadir ikut sekolah minggu dalam keluarga, daftar nama yang hadir dalam sekolah minggu Zoom. Termasuk yang perlu dilaporkan adalah persepuluhan, persembahan-persembahan, itu perlu dilaporkan. Lalu yang dilaporkan lagi adalah jumlah anggota gereja yang melayani. Karena dalam sistem Simple Church yang dihitung bukan hanya kehadiran, tetapi anggota gereja yang terlibat dalam pelayanan, jumlahnya dihitung di sana. Dan yang terakhir jangan lupa memasukkan laporan kehadiran doa hari Rebu yang dilaksanakan di rumah-rumah. Nah, ini beberapa hal yang saya harap Bapak Ibu bisa mengoperasikan, menjalankan kebaktian minggu dalam keluarga dengan arahan tadi. Tuhan memberkati.